Setiap pendeta yang merasa dirinya layak jadi pendeta, tapi di gerejanya belum layak dapat tempat, dia akan bikin sinode baru, bikin gereja baru, cari jamaah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu loh bro ya. Ini fakta dan nyata. Saya nggak mengkuliahi Anda, Bro Perengki. Semoga Anda tahu bahwa Trinitas itu yang saya anut benar adanya, bersumber dari Roma konsili itu. Akar mulanya apa? Katolik. Jadi dulu tuh Anda Katolik, nenek moyang Anda itu. Nah sekarang Anda mengikuti Martin Luther. Martin Luther itu siapa? Saudara seperguruannya Edi Badai. Ini bercanda saja, bukan. Penganutnya, anak buahnya nih. Ini anak buahnya ini nih, Martin Luther yang ketawa nih. Kira-kira begitu ya bro. Oke Bang Andi, terima kasih ya. Udah luar biasa. Cocok Bang Andi ini sebagai pendeta sebetulnya. Pendekar, gua pendekar. Iya, gelarnya itu udah beda. Gak bisa jadi ustadz. Karena jam terbangnya beda. Baik Al-Quran dia bisa, Alkitab bisa. Sebenarnya saya belum, ini enggak. Gue bantah. Saya belum pakar Al-Quran. Saya masih belajar juga. Sebenarnya gelarnya ini perlu dikasih predikat yang berbeda nih. Sudah profesor. Berarti dia ada Al-Quran Bang Hendi ini cocok jadi kardinal aja. Ilmunya tinggi sekali loh. Iya. Di atas pastor dan uskup. Benar. Di atas pastor dan uskup. Pastor, uskup, pendeta aja kalah. Makanya saya bilang cocok jadi kardinal di bawahnya paus. Apalagi Bang Kores. Bapak-bapak gereja aja, orang yang tidak tahu bapak gereja yang dari Yahudi aja dia tahu. Kenapa kita tahu bro? Karena kita membaca. Kita bagus. membaca. Itu memang itu saya apresiasi. Itulah saya apresiasi dengan kawan-kawan. Dari tadi itu menggelitik, tapi itu apresiasi. Bagaimana cara orang untuk menggali ilmu itu memang pepatah mengatakan jarilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan itu pengetahuan yang sangat luar biasa. Jadi investasi leher ke atas itu sangat luar biasa. Pengetahuan inilah yang di-share ke atas. Artinya dibawa sampai akhir kehidupan kita. Jadi tidak bakal menjadi turun-temurun bagi generasi-generasi. Tetapi dalam pengedukasian kita harus bisa memilah mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik. Kalau aku sih nggak. Aku nanya Bang Andi, aku nanya. Iya. Yam. Nah, lanjut, coba sebutkan. Ini Abang, kita nggak perlu bahas definisi one by one bapak-bapak gereja itu siapa. Enggak. Saya bisa buka di sini. Semuanya tercantum di dalam Google. Orang semua tahu tentang bapak-bapak gereja. Oke. Ya udah, tolong Google kan. Kita bicara global. Iya, kita bicara secara global. Tolong Google kan. Bapak gereja yang orang Yahudi. Nah, silakan. Coba ikut dulu nih sebentar. Bentar dulu Bang. Sebentar ini Bapak gereja mau dibuktiin dulu. Pak Boy bentar dulu. Pak Prengki. Nih, Pak Prengki bisa ngomong sebentar. Muslim atau Kristen, Boy Pahan? Saya Nasrani. Nasrani bentar ya. Ini mau kita cek dulu Bapak gereja siapa sih? Ya, sebentar. Saya biar jangan jadi berpanjangan yang tidak ada ujungnya keterangannya dari Pak. Iya, jadi kan kalau misalnya ada yang Yahudi, sebentar. Saya orang Nasrani juga. Agama Kristen saya. Saya Bapak gereja itu siapa? Sebentar dulu, saya terangkan. Nggak usah diterangkan, orang Bapak gereja doang kok. Ya, Bapak juga jangan jadi merasa lebih pintar. Namanya ini kita di sini. topiknya Bapak gereja itu siapa? Saya mau bicara dengan Pak Prengki dulu sebentar. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa ya saya tidak bisa. Mau berdua sesama Kristen ya silakan. Bu, iya itu maksud saya. Jadi Bapak tunggu dulu gitu loh. Silakan. Tunggu dulu. Iya, terima kasih. Ya, jadi kita juga sebagai orang Kristiani. Untuk Pak Prengki juga. Terima kasih. Pak Prengki ingin menambah wawasan. Tapi ketika wawasan itu belum kita dapat semana mestinya dan tidak akan bisa kita dapat.
Nah, untuk menerangkan kepada bapak-bapak yang Muslim juga, Bapak Prengki juga jangan mengikuti keyakinannya Pak Prengki atau keimanannya dari Pak Prengki. Begitu juga yang sebaliknya. Kalau terkait masalah kalau Kristen pasti akan masuk neraka seperti tadi Bapak bilang sudah dilihat sama Tuhan dari atas. Hanya satu pertanyaan saya. Bapak Semua gereja manusia yang ada di dunia ini. malah alih topik ini. Sebentar Bapak dulu, gereja jangan siapa dipotong. kok? Ya sudah, kalau Ini dipotong saya nggak topiknya, mau. Ya udah nggak usah diam. Oke, lanjut. Kalau begitu Topiknya lanjut, Bapak. lanjut. Ini topiknya Lanjut. Bapak Kalau gereja dipotong yang mau saya nggak dibutuhin, mau. Sa. Ya udah nggak Soalnya usah. Pak siapa nih? Pak ini Saya merasa Andi. pintar terus. Saya Ini lihat Pak Henry. topiknya Bapak Boy, Henry ini Bapak merasa gereja. pintar terus. Topiknya Bapak gereja Jangan jadi siapa? perdebatan panjang kalau tidak mengerti. Iya betul Gitu. Itu maksud saya. Bang Franky nggak usah dulu menjawab, Bang Franky nggak usah dulu Kalau menjawab. gitu Pak Boy tahu nggak siapa itu Bapak gereja? Bapak gereja siapa Bapak gereja, saya tanya? Ya saya nanya kamu. Saya tidak tahu. Coba Bapak Udah jawab. diam nggak tahu, Nah. diam. Ya coba Bapak jawab siapa? Diam. Ya. Siapa itu Pak dengan Ustadz Anda Hadi? diam Itu dulu Bapak bro, gereja. Anda diam dulu. Tadi Prengki ngomong, dia itu doktrin Tritunggal itu berasal dari bapak-bapak gereja. Bang Kores nanya, coba Ya. sebutkan bapak Nah. gereja itu yang Yahudi dan yang Barat. Silakan, ada yang tahu nggak nih bapak gereja siapa nih? Iya, makanya saya bilang tadi sama Pak Prengki, makanya Bapak dengarin Anda dulu. tahu atau Bapak tidak? Tidak Anda tahu. kan- nggak usah diam, ngomong, gitu Pak diam. Prengki. Diam, Pak Anda Prengki, nggak tahu. Anda Iya, diam, Anda makanya nggak itu saya tahu. bilang. Makanya saya bilang Pak Prengki jangan berkepanjangan kalau tidak tahu. Ya, Anda juga Tidak nggak perlu. tahu, jangan Iya, panjang-panjang. Anda juga nggak tahu. Ya itu maksud saya. Ya betul katanya. Itu maksud Anda kan juga saya. nggak tahu, Henzo. tapi ngomong melulu. Iya, makanya saya bilang Pak. Diam. Saya ini, Nggak saya usah bicara dulu jujur deh, menjawab, dengerin Franky. Pak. Kalau nggak tahu, Saya nggak bicara tahu, jujur. nggak usah. Ya, coba Bicara jujur. Pak. Ya, coba. Mohon izin. Nih mohon Ya. izin nih. Saya bicara nih Pak. Saya lahir dari orang Kristen. Saya nggak nanya Ya. itu, bapak gereja itu tahu atau tidak? Bapak Mas dengerin dulu Pak. Saya hanya bicara Ya, sudah, dulu sudah. sebentar. Dia mau ini Bang Andi mau nyerang Franky soalnya. Oh, Saya bukan mau menyerang. Saya ini lahir dari Oh ya Kristen. sudah Bang Franky nggak usah. Kalau Bang Franky kalau tak usah tidak terlalu paham maksudnya nggak usah dijawab aja. Begitu aja Bang Itu Franky. maksud saya, tidak perlu dijawab. Karena saya juga punya abang satu rumah dengan saya mualaf Pak. orang nggak nanya itu. Alhamdulillah. Nggak nanya Itu itu. maksud saya, biar Bapak paham maksud saya. Kalau Bapak siapa sih Pak ini Pak Henry ini merasa lebih ini terus ya susah Pak. Enggak, Itu begini bro. Enggak. Begini. ya, Jangan tadi- begitu, dengerin, Pak. dengerin Jangan ya. begitu. Dengerin. Menambah wawasan itu bagus Pak. Dengerin Kita boy. jangan lihat Boy, dari kau ngomong perbandingan, terus. Saya tapi- lebih besar suaraku. Anda diam dulu ya. Tadi Prengki ngomong. Doktrinnya itu, doktrin Tritunggal itu berasal dari bapak-bapak gereja. Wajar dong kita tanya siapa bapak gereja itu. Wajar dong. Ya betul Pak, betul. Itu topiknya. Iya makanya saya bilang Pak Prengki jangan terlalu banyak kalau tidak tahu jangan terlalu kesana-sana gitu. Itu Kalau saya nggak, bilang. tanya, Pak. tadi dulu boy. Boy tahu nggak bapak gereja itu siapa? Saya nggak tahu. Ya diem, nggak tahu. Kalau diem nggak tahu. Loh, bagaimana sih orang saya ikut ngomong disuruh Kalau diam? nggak tahu, kenapa? Kalau nggak tahu, ngapain ngomong? Udah, saya mengundurkan diri lah. Ya, Kacau silakan kau. mundur sana. Kacau kau. Hmm. Nggak- Nggak tahu tapi ngomong gitu loh. Sekarang Prengki, lu tahu nggak bapak gereja itu siapa? Coba Prengki. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Hayo loh. Kalau nggak tahu kita kasih tahu. Bapak-bapak gereja, Ah. bapak-bapak gereja yang ya ada daftarnya bapak-bapak gereja. Itu Siapa? semua ada tertulis. Ada Santo Clemens dari Roma, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Polikarpus dari Smyrna, bapak-bapak Yunani, Santo Iranius, Santo Clemens, Alexandria, Origen dan Alexandria, dan itu banyak sekali di situ. Kalau mereka ini tidak ada, kami pun tidak akan mengerti tentang itu. Doktrin itu sejalan dengan Alkitab dan beberapa hal yang mendukung sehingga kita bisa mengerti tentang sejarah dari Yesus Kristus itu sendiri. Kalau tanpa ada sejarah, tanpa ada Alkitab, tanpa ada penulis, tanpa ada ini, kita tidak tahu siapa yang datang dari Antioquia. Kenapa Kristen itu terlahir dari sana? Kayak gitu. Kenapa Yesus disalib?
Kenapa ya gini? Itu Kan kayaknya kita- nama-namanya kelahiran Yunani semua ya. Ada nggak yang kelahiran Yahudi? Aharon misalnya, Ismail, Israel gitu. Ada nggak? Yang tertulis Ya, yang dia kalau- baca tadi ya, gue lengkapin ya. Ambrosius 340, 397, Hieronymus, Agustinus dari Hippo, Paus Gregorius. Yang kalau dari timur itu dari barat tadi ya, dari timur Athanasius dari Alexandria, Gregorius dari Najianzus, Ya. Basilius dari Ya. Kaisarea, Ya, oke lah, stop. Yohanes Stop dari dari situ, Pak Andi, Pak Andi, Kristus. stop. Oke, Dengerin stop dari dulu, situ, gua stop. ajarin lu dong Oke. ngomong. Ntar dulu, stop dari situ. Kan dari tadi itulah pengajaran-pengajaran itulah sampai Jadi di kasih Indonesia tahu, kami tapi bisa dipotong. mengerti. Enggak, dengar dulu dong. Biar Yang kita Bang Handi bisa- kasih tahu itu ada yang kelahiran Israel nggak? Nggak ada. Loh, kalau masalah Waduh. Israel Bapak gereja dari Israel, kan kita lahirnya kekristenan itu dari mana coba? Dari Roma. Itali, Batistuta. Francis Kan Totti. Ya, artinya mereka lahirnya kekristenan itu dari Antioquia. Siapa yang membawa berita tentang itu semua? Paulus. Ah, Ya Paulus. Dia pernah ke Yahudi enggak? Pernah. Ya pernah. Ya, Ya udah. Cerita itu akan dari sana. Oh, berarti Paulus yang mendirikan Tritunggal Kristen. Loh, Yesus sendiri yang mendirikan di atas batu karang Petrus engkau akan. Bukan, belum ada Kristen Loh. di situ. Loh, Yesus Di zaman sendiri yang Yesus sudah ada mendirikan. Kristen. Gini, Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus, engkau akan kujadikan Di zaman jemaat atau Yesus sudah ada gereja. Kristen. Maka disitulah penghayatan orang Katolik itu. Ini dibantah lagi Loh, nih. nggak Katanya bisa. tadi di Antioquia lah yang pertama kali disebut. Nah, memang kekristenan itu kan lahirnya dari Antioquia. Iya, iya, Emang tapi- abang nggak terus bagaimana? Tapi di zaman Yesus ada Kristen nggak? Loh, Yesus kan tidak ada kekristen. Orang yang mengikuti Yesus itulah yang yang mendeklarasi diri menjadi kekristenan. Berarti Bunda Maria Kristen. Loh, Bunda Maria kan orang Yahudi. Berarti bukan Kristen dia. Dia bukan Kristen. Ya udah, terus siapa aja yang Kristen? Lu tuh siapa yang harus Kristen? Terus Yang siapa mendeklarasi diri pada saat Antioquia terjadi deklarasi, itulah yang sebagai pengikut Kristus, itulah yang menjadi orang Kristen. Yahudi Siapa bukan ya? Kristen. Yahudi bukan orang Kristen. Ah, iya. Yahudi juga menolak kok Yesus bukan Mesias. Oke, berarti agamamu beda dengan agamanya Bunda Maria. Agamanya Bunda Maria siapa? Agamamu sama Agama tidak ada, Abang. Agama tidak ada di sini. Oh, berarti kamu Pada nggak punya mulanya, agama. emang pada mulanya si Bunda Maria itu menganut agama apa? Ya, Yudaisme kan? Yudaisme itu apa? Ya kepercayaan. Kepercayaan apa? Itu keyakinan? Ya keyakinan. Ah, menyembah Tuhan yang tidak turun jadi manusia. Ya, agama Itu- itu, itu tidak ada masalah. Agama artinya itu tidak, agama kacau, tidak kacau. Artinya Iya, ada tidak kacau, aturannya. itu kan baru timbul. Agama itu artinya aturan. itu kan baru timbul aturan. Aturan kan? Enggak, Di zaman dulu Ya, nggak ada aturan. Aturan yang istilahnya aturan yang mendidik orang supaya tidak Ya berperilaku itu tidak namanya bagus. agama. Nah, itu tidak ada masalah kan? Ya ada berarti apa lu akui masalahnya? ada agama zaman dulu. Loh, ada agama di mana? Itu kan hanya Gimana sih? itu agama Aduh, itu Bang. hanya terjadi. Ya, Memang kembali ke agama topik itu udah, pengertian. Gini, Abang Andi nggak bisa. Abang Anda bertanya tentang Bunda Maria itu punya agama Kristen. Saya udah menjelaskan Abang Andi bahwa kekristenan itu terjadi pada saat di Antioquia. Oke, Kalau sekarang Abang saya Andi tanya kamu maksud saya Bunda Maria apa itu Kristen? Panjangan. Kalau dia pengikut Kristus, dia menyatakan dirinya sebagai Oke, Kristen, ya saya tidak ada nggak pakai- masalah. Saya nggak pakai agama. Keyakinan kamu sama nggak keyakinan Bunda Maria? Oke, kita berbicara perbedaannya di mana? Sama atau Bunda Maria tidak? dengan saya. Oke, bedanya Bunda Maria dengan saya. Saya nggak nanya sama Kita tarik atau ke tidak. garis lurus dari deklarasi dari Astagfirullahaladzim ini. gini Abang, deklarasi kekristenan itu terjadi Saya penamaan nggak Kristen. nanya itu. Oke, Dengerin bahasa Indonesia. Nggak bisa, nggak bisa dengerin Abang. bahasa Abang itu Indonesianya. pura-pura, abang itu pura-pura bodoh. Dengerin bahasa Indonesianya. Tetapi hanya ingin menggiring orang supaya orang itu di bawah itu memahami, oh ternyata begini. Dengerin bahasa Indonesia. Keyakinan kamu itu sama nggak keyakinan Bunda Maria A sama B tidak? Tidak Tidak sama. sama, tidak Bunda sama. Maria yang zaman Baik. dulu Udah dijawab sama tidak. dengan saya yang Iya, saat ini udah saya dijawab mengakui Yesus tidak. sebagai Kristus. Iya, udah dijawab tidak. Bukan tidak sama, maksudnya dia pada waktu berada di zaman Apa itu sih? kan dia Yudaismen zaman itu. Sedangkan pendeklarasi diri orang Kristen itu kan lahirnya di Antioquia, baru mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Jikalau Bunda Maria sebagai pengikut Kristus, dia Kristen. Saya ulang kembali lagi ya. Keyakinan kamu sama Bunda Maria sama atau beda? Wah, ini saya mau jawabnya dari zaman apa?
Ini Abang Andi bingung Waktu juga, kau Pak. ngomong Abang sekarang ini, waktu kamu kan masih hidup, masih bisa ngomong nih. Andi. Iya, masih bisa hidup. Iya, saya masih bisa hidup. Oke, keyakinan kamu sama Bunda Maria sama. Perbedaan Bunda Maria dengan saya di abad keberapa? Dijawab saja sama. Enggak atau bisa, tidak? Abang tariknya itu terlalu ini. Orang bodoh pun mengerti. Bunda Maria itu dari bangsa Yahudi. Ya tinggal Mantap, ngomong beda mantap, gitu loh. Bang Franky, mantap Bang Franky. Loh. Ini otak you are stupid aku bilang. Saya sorry Iya, nggak ya, apa-apa, nggak Profesor. apa-apa. Benar, Iya, saya nggak serius apa-apa. loh. Iya, Saya nggak apa-apa. nggak bilang ini. Kenapa kok bisa dibalik-balik? Saya udah bilang Kristen itu lahir dari Antioquia, Bunda Bang Franky. Maria itu bangsa Ya, lu Yahudi. tinggal jawab dong, beda Coba gitu. bayangkan itu. Aduh, bingung aku. Ya, loh. lu tinggal jawab Aku bingung beda. Bang Andi, benar serius. Lu tinggal jawab beda, kenapa sulit amat sih bilang beda? Ya oke, aku bilang beda. Ya udah dari tadi ngomong beda selesai kan? Kenapa lu puter gitu loh? Kenapa lu puter gitu? Ya udah Bang Andi, I love you pula Bang Andi. Barang sederhana Aduh, kok pusing lu aku. puter gitu Ya sampai udah hari Bang malam Andi, aku gitu udah, loh. oh ya, oke, Kau nggak aku mengikuti nggak Abang cantik Andiku ngomong. yang ganteng dan baik Gitu. hati. Ya, oke. Barang thank sederhana you. beda gitu ya. Kembali ke topik ya. Kalau beda ya udah beda. Kami nggak ketawa kok. Ya oke, thank you Nggak Bang. usah diputer-puter gitu. Ya udah, aku nggak putar-putar Nah, lagi Bang. sekarang kembali ke Bapak gereja tadi ini begitu. Mm-mm. Di Antioquia kan mulai itu ada namanya Kristen. Disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Itu Kristen dulu, ya. Ini saya ajarin kamu dikit. Mudah-mudahan kau udah pernah denger. Itu Ya. ejekan dulu. Betul? Setuju apa tidak? Iya, jelaskan dulu biar bisa saya mengerti. Enggak, setuju nggak tidak? jawab. Pertama kali Nanti dibilang aku- orang Kristen itu ejekan. Setuju atau tidak? Saya belum bisa mengatakan itu. Ya, jelaskan dulu nanti saya akan bisa tahu. Baik. Nah, nyeberanglah dari, lu tahu nggak di Antioquia itu di mana? Daerah daratan mana? Jelasin dulu, jelasin. Nggak tahu, saya kasih tahu. Jelasin. Iya, silakan. Ya, saya kasih tahu. Itu di daerah wilayah Turki arah selatan sana. Itu hampir sudah mau ke Eropa. Oke. Terhubung saya belum pernah ke sana 6 hari yang lalu. Oke, bahkan bahasa saya. Nah, terus kemudian dari situ Paulus kemana sama Barnabas sesudah itu? Menurut informasi Badan Intelijen TikTok begitu bahwa di sana itu dia berpisah antara Barnabas dan Paulus. Barnabas itu memperjuangkan Injil Barnabasnya sendiri. Paulus itu nyebranglah dia ke Roma. Di sanalah dia mulai bermanuver. Di sana ada yang suka, ada yang tidak. Di sanalah dia membuat surat-surat. Makanya dia kan pernah ditangkap. Kemudian dia menulis surat dalam penjara selama 2 tahun. Dia itu mantan napi gitu. Nah, di mana munculnya Trinitas? Muncul Trinitas ini betul kata kamu tadi itu berasal dari bapak-bapak gereja. Terutama saya yang sebutkan tadi, siapa pendirinya itu? Di sana adalah Athanasius dan Arius. Di Konsili 325 pertama kali itu. Kesimpulan Konsili 325 itu yang menang adalah orang Trinitas. Baru Duinitas. Orang yang Unitarian ini kalah. Karena memang sebelum masuk konsili mereka diseleksi dulu oleh penguasa Roma waktu itu. Dan kemudian terjadilah kesimpulan di Konsili 325. Apa itu isinya? Bahwa kesimpulannya adalah hanya ada satu Allah saja yang maha kuasa, dikira-kira begitu, dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi ada satu Allah Bapa, ada satu Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudusnya di mana nih? Belum nongol nih. Di sanalah diputuskan kembali di Karsedon atau 381. Siapa juga di sana? Ya bapak-bapak gereja juga, yang semuanya namanya adalah berbahasa Yunani. Muncullah di sana Trinitas. Nah, kenapa Trinitas ini banyak yang berbeda-beda? Ada perisai barat, ada perisai timur, bahkan Trinitas ini pecah dan seterusnya sampai detik ini ribut lagi di Indonesia antara Oneness dan Trinitas karena memang ini sulit sekali dijelaskan secara akal sehat. Kecuali doktrin masuk, termasuk Anda termakan isu ini. Kenapa? Sulitnya adalah karena ada anak Bunda Maria yang dimasukkan dalam keputusan ini setara Sang Pencipta. Nah, inilah yang membuat Anda kebingungan tiap hari dalam diskusi soal konsep ini. Kenapa? Ya itu tadi.
Memaksakan utusan Tuhan ini setara dengan yang mengutus. Nah, inilah doktrin yang Anda pakai sampai detik ini, bapak-bapak gereja itu. Makanya Bang Kores tadi nanya, kok di dalam bapak gereja ini nggak ada orang-orang Yudaisme yang dah hadir gitu? Di mana daerah Yesus hidup mengajar gitu? Paham ya bro? Jadi keimanan Anda kalau masih konsep Trinitas itu bersumber daripada bapak-bapak gereja disebut konsili. Kalau saya salah, mohon diluruskan. Silakan. Bang Andi, terima kasih. Jadi kalau penjelasan-penjelasan itu tidak ada masalah Bang Andi. Kami tidak bisa mempersalahkan siapapun, ini cuma kita diskusi. Saya punya ilmu pengetahuan terbatas. Hikmat, bijaksana, dan pengetahuan saya terbatas, Bang. Saya tidak bisa menjelaskan secara eksplisit. Jikalau ada hal-hal yang saya tidak mengerti, mungkin ada orang yang punya kapasitas lebih daripada saya untuk menjelaskan. Jadi, saya hanya belajar berdasarkan apa yang saya terima dengan membaca kitab suci dan bisa menyandingkan dengan sejarah-sejarah, referensi-referensi itulah yang membuat saya bisa mengerti. Tapi hal-hal yang menyangkut tentang konteks ketuhanan itu kembali kepada pribadi kita masing-masing, Bang. Nggak bisa saya memaksa siapapun. Kita hanya bisa, kita ini kan cuma hembusan nafas. Tapi saya berterima kasih bahwa Bang Andi menjelaskan itu dengan luar biasa. Apresiasi, tidak ada masalah, Bang Andi. Berarti Anda hebat. Bahwa Anda sudah menggali segalanya untuk mengetahui itu. Ya nggak bisa kita bilang. Kita harus belajar untuk menerima hal itu. Pengajaran-pengajaran inilah yang kita bisa sandingkan. Jadi kita tidak bisa memaksa intervensi atau apapun. Tapi saya tidak mengatakan Abang Andi mengintervensi saya. Abang itu menjelaskan. Baik Bang Kores juga menjelaskan. Kenapa begini? Pertanyaan-pertanyaan itu datang. Luar biasa. Itu membuat saya makin kuat. Iman saya, wah oh ya benar juga ya. Antaranya suatu waktu nanti saya akan bersyahadat misalnya. Kan kita tidak tahu. Amin. Perjalanan spiritual itu kan kita tidak pernah tahu Bang. Oke. Jadi saya nggak bisa bilang abang itu salah, saya ini salah. Ya udah, itu Tuhan punya kehendak. Bersyukurlah kalau misalnya saya berada mendampingi Bang Andi. Kalau misalnya saya tidak mendampingi Bang Andi, berarti oh mungkin beda. Kan begitu Bang Andi. Jadi jangan lagi. Oke ya, gini ya bro ya. Terakhir dari saya ya. Gitu Bang Andi. Jadi dari Antioquia itu kemudian apa sih latar belakang diadakannya konsili di musim panas itu? Di situ terdapat usaha merasionalisasi ajaran Imam Katolik dengan menghilangkan sebuah misteri iman yang dianggap sulit diterima oleh akal. Paham Arianisme. Kemudian apa sih yang mendasari itu? Yang mendasari itu ingin mencapai suatu kesepakatan di Nisea 325 disebut ekumenis. Siapa yang memimpin konsili? Menurut informasi Kaisar Konstantin, kemungkinan besar juga dia masuk di dalam sesi-sesi itu. Jadi memang di sana ada intervensi. Apa pernyataan Imam Konsili Nisea? Ini Katolik loh bro. Apa pernyataannya? Kesimpulannya adalah, ini bahasa Bugis ya, dengerin. Bahasa Bugis nih. We believe in one God. Ya itu bahasa Bugis. Kami percaya akan satu Allah. Guru itu. Kenapa? Itu ketawa saya kemarin itu yang open cam. Ya, kami percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dari Bapa Allah, dari Allah terang, dari terang, Allah benar, dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Mulainya terbentuk dualitas nih.
hanya ada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yesus dimasukkan sebagai Tuhan setara dengan Allah Bapa. Ini Imam Katolik pertama kali. Ini baru Duinitas. Belum ada Roh Kudus, coy. Oke. Nah, inilah yang Anda maksud tadi. Doktrin Anda berdasarkan dari bapak-bapak gereja itu. Hasil daripada konsili. Sumbernya semua menjadi Katolik. Kenapa ada Protestan? Saya jelaskan lagi. Ini tanpa data loh ya, saya tidur-tiduran nih. Kenapa ada Protestan? Karena Protestan sendiri itu pecah sendiri dulu. Timbullah yang namanya Katolik Anglikan. Apa itu Anglikan? Mereka para orang-orang terkaya di dalam Katolik yang memenangkan konsili ini, mereka itu ingin beristri 2, beristri 3, tapi Katolik melarangnya. Makanya ada namanya Anglikan. Kamu boleh baca dulu. Katolik Anglikan itu boleh beristri lebih dari 1, sah menurut mereka. Belum sampai di situ. Pecah lagi, datang Martin Luther. Mereka tidak setuju dengan adanya konsili ini, tapi masih mengambil sebagian variabel-variabel itu. Kenapa dirampingkan menjadi 66 kitab oleh Martin Luther menjadi Protestan. Protestan inilah masuk ke Indonesia. Di Protestan ini juga di Indonesia menjadi banyak sekali denominasi. Gitu ya. Jadi makanya teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ini menjelaskan tentang konsep Trinitas itu, Prengki menjelaskan ya berbeda, Henso yang menjelaskan ya berbeda, siapapun menjelaskan berbeda. Makanya terjadi perdebatan sengit di antara para pendeta. Pendeta Esra Sorum menjelaskannya beda, pendeta MYM juga beda. Mereka ribut. Pak Henry Tania beda. Semuanya beda, termasuk anak yang di TikTok ini, si Herdi ya berbeda, si Erben ya berbeda, datang si kacamata ini berbeda, apalagi ini, gitu loh, berbeda bro. Kenapa berbeda? Karena tidak ada terakhir. Kenapa berbeda? Tidak ada pemimpin yang disegani, tidak ada tampuk kekuasaan. Kecuali Katolik. Kalau Katolik itu kalau dari Vatikan membuat suatu perintah itu sampai ke Indonesia kena semua harus. Tapi di luar Katolik tidak bisa, tidak ada bapaknya. Kayak si Edi itu sebebas-bebasnya karena dia nggak takut, tidak ada perintah kok. Coba ini yang ketawa-ketawa ini. Tidak ada yang dia takuti, bebas dia, terserah dia mau bikin apa kek, mau bikin denom lagi kek gitu loh. Makanya di Indonesia ini bro, kalau PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, tidak membatasi itu namanya denom, muncul ratusan lagi. Gitu loh. Kenapa? Setiap pendeta yang merasa dirinya layak jadi pendeta, tapi di gerejanya belum layak dapat tempat, dia akan bikin sinode baru, bikin gereja baru, cari jamaah lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu loh bro ya. Ini fakta dan nyata. Saya nggak mengkuliahi Anda, Bro Prengki. Semoga Anda tahu bahwa Trinitas itu yang saya anut benar adanya, bersumber dari Roma konsili itu. Akar mulanya apa? Katolik. Jadi dulu tuh Anda Katolik, nenek moyang Anda itu. Nah sekarang Anda mengikuti Martin Luther. Martin Luther itu siapa? Saudara seperguruannya Edi Badai. Ini bercanda saja, bukan. Penganutnya, anak buahnya nih. Ini anak buahnya ini nih, Martin Luther yang ketawa nih. Kira-kira begitu ya, Bro. Sorry ya. Pak Prengki, saya standby dulu, saya mau minum. Thank you. Oke Bang Andi, terima kasih ya. Udah luar biasa. Cocok Bang Andi ini sebagai pendeta sebetulnya. Pendekar, gua Gelarnya, pendekar. iya, gelarnya itu udah beda. Gak bisa jadi ustadz. Karena jam terbangnya beda. Baik Al-Quran dia bisa, Alkitab bisa,
Sebenarnya Saya belum, ini gel- enggak. Gua bantah. Saya belum pakar Al-Quran. Saya masih belajar juga. sebenarnya gelarnya ini perlu dikasih predikat yang berbeda nih. Sudah profesor, Berarti dia ada Bang Hendi, Al-Qurannya di Bang Hendi ini cocok jadi kardinal aja. Bang Enzo bilang dari kardinal. Ada aja Lonso. Iya. Iya, ilmunya tinggi sekali loh. Iya, Di atas pastor, di atas pastor dan uskup. benar. Di atas pastor dan uskup. Pastor, uskup, pendeta aja Kalah. kalah. Kalah, makanya saya bilang cocok Kalah. jadi kardinal di bawahnya paus. Apalagi Bang Kores. Bapak-bapak gereja aja orang yang tidak tahu, bapak gereja yang dari Yahudi aja dia tahu. Kenapa kita tahu, bro? Karena kita membaca. Kita Bagus. membaca. Itu memang itu saya apresiasi. Itulah saya apresiasi dengan kawan-kawan. Dari tadi itu menggelitik tapi itu apresiasi. Bagaimana cara orang untuk menggali ilmu itu memang pepatah mengatakan enggak, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan itu pengetahuan yang sangat luar biasa. Jadi investasi leher ke atas itu sangat luar biasa. Pengetahuan-pengetahuan inilah yang di-share ke atas. Artinya dibawa sampai akhir kehidupan kita. Jadi tidak bakal menjadi turun-temurun bagi generasi-generasi. Tetapi dalam pengedukasian kita harus bisa memilah mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik. Kalau aku sih nggak, bro, aku nggak pakai kardinal, aku suka aja pakai bahan. Iya Bang Andi. Lu Maunya ketawa, Adi. kapan-kapan saya mau ngopi sama Bang Andi di Kintamani lah. Iya, Ayolah aku tempat saya di Biar Kedisang. tahu. Kalau lu tanya gua, nah, lu kok gua gratisin lu ngomong nginap di situ nggak apa-apa. Lu ngomong sana. Gua lagi di Jakarta. Ya nanti kapan-kapan lah nanti kita ngopi. Nabi Muhammad pun bilang apa? Lebih baik kita berdiskusi dengan ngopi bareng. Enggak berdiskusi lah kamu dengan cara baik. Iya itu dia maksudnya dengan itu, bahasa. Apabila berdiskusinya dengan cara baik, apabila di sana terjadi penghujatan, tinggalkan saja, nggak ada manfaatnya. Berarti Alkitab juga bilang begitu. Kebaslah kakimu dan tinggalkanlah tempat itu ketika orang tidak menerima kamu. Jangan memberikan mutiara kepada babi. Keren kan? Bang Andi. Oke Bang Andi, terima kasih. You Karena are the best. mutiara itu harus dijual di toko, harganya mahal, masa ke babi? Iya betul. Makanya banyak orang sekarang berfantasi karena mereka banyak minum Fanta. Ya. Udah mulai ngikut-ikutan saya ini. Oke ya bro ya. Bro Franky, kalau ada saya kata hilap, misalnya ada sesuatu. Abang tidak, abang. Tadi Kita Anda kan mengatakan saya stupid, apa saya tidak, nggak itu marah kan ya? itu emosional. Saya tarik bahasa saya. Itu kan emosional kan itu. Oh parah Franky nih kasar ya sekarang ya. Hujat-hujat. Itu dah Bang Bang Peres. Franky, Saya minta tarik. maaf dulu sama Bang Handi, Bang Franky minta maaf dulu sama Bang Ya Handi. saya Tarik minta maaf dari ujung kaki sampai Ya. ujung rambut. Saya menarikkan perkataan saya yang tidak berkenan. Saya maafkan bro sampai ke ujung berung. Thank you abang gantengku. Itu Oke. profesor itu jangan Tapi saya dilawan. nggak marah tuh. kan, lu bilang kayak gitu, gue cuek aja, udah biasa. Ya orang namanya orang profesor itu kan begitu. Mana dia mau marah? Profesor kan dia udah mengerti analisa tesis berapa yang dia sudah melalui. Nggak bisa dia marah. Oke brother. Oke bro Hensa juga ya. Thank you brother ya. Terima kasih Bang Handi. Ya, terima kasih. Thank you Bang Andi. Saya mau turun dulu udah dari tadi udah HP saya udah lowbat. Ya. Semuanya Bang Kores, Bang Henso, blokir Ya, semuanya permanen sama-sama sama juga. Gurunda parah sama Andi Gurunda. Siltonga. Para Thank you. Praistar. Praistar. Bang Praistar. Ya itu dah. I love you full. Udah host. Kita boleh Terima kasih. berdiskusi ya Bang ya. Tidak ada saling bermusuhan di sini Iya ya. dong. Gurunda. Iya dong. Pokoknya I love you full ya. Jangan pernah saling ini. Karena ini Edi Bade dulu ini bro, kalau lu mau tahu ceritanya Edi Bade dulu. Ah, ini. gimana tuh Edi Bade? Dia dulu pernah jadi pendeta. Oh. Karena dia sering pakai sendal jadi dipecat. Ini kenyataan Bang Andi. Ya tanya orangnya lu masih hidup. Serius. Tanya aja coba tanya. Lu ngomong di. Bener nggak? Terus. Ya kan waktu itu kan saya keliru sama sandalnya jemaat, dikira saya nyuri. Nah, Saya tidak nyuri, keliru ini. ternyata memang faktanya nyolong. Terus.
Gak bercanda lu tanggapi bercanda. Saya boleh serius Bang Andi dong. Gak Saya pikir bercanda. itu teman saya lama. Dia dompet saya isinya berapa tahu dia. Coba ya, berapa? coba gue tes ya. Ya, ya, Lu dengerin nih. Tapi gue hipnotis dulu sebentar. ya, ya. Ya sebentar ya, izin dulu sebentar. Oke. Tahan napas, buang napas, tahan, buang napas. Dengarkan kata-kata saya. 1, 2, 3, tidur. Dia hanya suara saya yang kamu bisa dengar. Saya tahu isi dompet kamu isinya 14.750 perak. Kalau benar ngangguk, kalau enggak. Jangan. Oke, itu aja. Kembali normal. 1, 2, 3, tek. Ya, oke. Coba tanya bro, apa